Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ferdiansyah Dwi Kurniawan dengan NIM 215231087, Brilian Oktaviani Setiani Rumaji dengan NIM 215231083, dan Diah Ayu Fatmawati dengan NIM 215231081 akan mempresentasikan mengenai jam'u, nasku, dan tarjih. Jam'u. Secara etimologi, al-jam'u berarti mengumpulkan. Metode kompromi al-jam'u adalah mempertemukan atau menyesuaikan antara dua hadis yang kontradiksi untuk mengamalkan isi keduanya. Dalam definisi yang kontradiksi, masih bisa ditambah sandaran dari upaya menolak kontradiksi itu, yaitu mempertemukan antara dua hadis yang kontradiksi dengan bersandar kepada dalil yang dapat menolak kontradiksi dalam rangka mengamalkan keduanya. Dari berbagai pengertian al-jam'u, menurut para ahli yang saya baca, itu beragam. Jadi dapat saya simpulkan, al-jam'u adalah usaha yang dilakukan guna mengkompromikan antara dua hadis yang secara dari tampak bertentangan. Syarat-syarat jam'u. Yang pertama, kedua hadis yang kontradiksi harus bernilai sahih, sehingga tidak mungkin hadis dhaif berhadapan dengan hadis sahih, karena yang kuat tidak akan dipengaruhi oleh adanya penentangan hadis dhaif. Yang kedua, ta'arud atau kontradiksi. Itu tidak dalam bentuk bertolak belakang atau tanakulit, di mana tidak memungkinkan dilakukan kompromi antara keduanya. Dan yang ketiga, kompromi itu tidak menyebabkan batalnya salah satu hadis yang kontradiksi. Langkah-langkah jam'u. Yang pertama, mentakis amnya. Yang kedua, mentaqayyid mutlaknya. Nasku. Pengertian nasku. Nas secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, menulis. Adapun secara istilah, maka ada dua macam. Pertama, nas menurut istilah para ulama usul fikih mutaakhirin. Mereka memiliki tarif yang berbeda-beda. Kedua, nas menurut istilah salafus salih mutaqaddimin. Istilah nas yang ada pada mereka lebih luas daripada definisi para ulama usul mutaakhirin. Huzaifah berkata, yang memberi fatwa kepada manusia hanyalah 3 orang. Orang yang mengetahui yang mansukh dari Al-Quran, atau amir atau pemimpin yang harus berfatwa, atau orang dungu yang memaksakan diri. Perbedaan nasku dan taksis. Nasku menghilangkan hukum yang dinaskukan, sedangkan taksis memspesifikasikan hukum umum. Selanjutnya, nasku bisa terjadi pada umum dan khas, sedangkan taksis hanya terjadi pada yang umum saja. Kemudian ayat menasaku mesti turun belakangan daripada ayat yang mansuku, sedangkan taksis tidak mesti demikian dari yang umum, boleh bersamaan, dahulu, atau kemudian. Yang terakhir, setelah terjadi nasku, seluruh satuan yang terdapat dalam nasik tidak terikat dengan hukum yang terdapat dalam nasuk. Sedangkan setelah terjadi taksis, sisa satuan hukum yang terdapat pada am tetap terikat oleh dalil am. Hukum nasku. Mana al-Qotan menyebutkan beberapa hikmah di antaranya. 1. Untuk menjaga kemaslahatan para hamba. 2. Perkembangan tasyri' atau pencariatan menuju tingkat yang sempurna sesuai dinamika dakwah dan kondisi masyarakat Islam. Yang ketiga, sebagai ujian kepada mukallaf untuk taat atau tidak taat terhadap syariat. Yang keempat, kehendak Allah untuk kebaikan dan kemudahan umat, karena apabila nas itu diganti dengan lebih berat, maka akan terdapat tambahan pahala. Dan apabila nas diganti dengan lebih ringan, maka itu merupakan kemudahan.
Cara mengetahui nasku. Yang pertama, ada keterangan pegas pentransmisian yang jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, konsensus atau ijma umat bahwa ayat ini nas dan ayat musyrik. Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Tarjih. Pengertian tarjih. Tarjih secara etimologi berarti menguatkan. Konsep tarjih muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jam'u wa al-taufiq. Dalil yang dikuatkan disebut dengan tarjih, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut marjuh. Secara terminologi, ada dua definisi tarjih yang dikemukakan para ahli usul fikih. Pertama, definisi ulama Hanafiyah, yaitu membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bersamaan atau sederajat, yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri. Syarat tarjih. Adapun syarat-syarat tarjih. 1. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang ketsubutannya atau status ketetapan dalilnya. Oleh karena itu, terjadi ta'arud antara Al-Quran atau yang qat'i al-tasbut dengan hadis ahad yang zani al-subut. Kedua, adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi, jika yang satu dalil itu hadis mutawatir dan yang lain hadis ahad, maka tidak ada ta'arud. Karena dalam hal semacam ini hadis mutawatirlah yang harus didahulukan. Hukum tarjih. Hukum mengamalkan dalil yang tarjih adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang marjuh di samping adanya yang rojah tidak dibenarkan. Dalil yang menunjukkan wajibnya beramal dengan yang rojah itu adalah apa yang dinuklikan dan diketahui dari ijma sahabat dan ulama salaf dalam kasus berbeda yang mewajibkan mendahulukan dalil rajah dari dua dalil yang zani. Contohnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau dalam keadaan junub waktu subuh padahal beliau sedang puasa. Dikuatkan atas hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa siapa yang junub waktu subuh dalam keadaan berpuasa tidak sah puasanya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.